di video yang terakhir kita akan menggunakan pengetahuan kita tentang representasi bilangan bulat untuk menghitung atau mengkonstruksi algoritma untuk menghitung menghitung modulo suatu bilangan ya. Nah, maksudnya gimana di sini? Jadi persoalan kita adalah kita ingin menghitung ini gitu, si Bn mod M seefisien mungkin. Ya, artinya ini kan kita ingin menghitung kalau misalkan kita punya suatu angka B pangkat N, kita bagi dengan M, sisanya berapa. Nah, itu kita ingin hitung seefisien mungkin. Nah, ini sangat berguna di kriptografi. Jadi nanti mungkin di minggu ke-7 ya berarti ya. Sebelum minggu UTS, kita akan belajar tentang kriptografi dan nanti pengetahuan ini akan digunakan lagi gitu. Oke. Nah, idenya bagaimana di sini? Jadi di sini N ini kan kita asumsikan N itu adalah bilangan bulat positif ya. Nah, ingat di video sebelumnya, kalau kita punya bilangan bulat positif, bisa kita ekspansi ya dengan menggunakan basis yang berbeda gitu. Nah, jadi di sini pada kasus ini kita menggunakan binary expansion. Jadi di sini basisnya basis 2 ya. Jadi B ini bukan basis ya. Di sini B itu angka aja, jadi bukan basis. Tapi misalkan ya angka yang mau kita pangkatin gitu. Cuman N-nya ini kita ekspansi dengan basis 2 kalau pada algoritma ini. Nah, kalau dalam basis 2, berarti si N itu sama dengan ekspansi ini kan. Jadi A dari A K-1 dikali 2 pangkat min 1 sampai ditambah A1 dikali 2 ditambah A0 gitu. Jadi ini ekspansinya. Nah, ini kan B pangkat semua ini kan. Kan B pangkat semua ini. Artinya ini bisa kita tuliskan ulang menjadi B pangkat A K-1 dikali 2 pangkat K-1 dikali B pangkat term yang berikutnya di sini. Berikutnya pasti ada A K-2 dikali 2 pangkat K-2 dan seterusnya sampai dikali B pangkat A1 kali 2 terus dikali B pangkat A0. Oke, jadi ini sifat. Kenapa ini jadi seperti ini? Ini sifat eksponen ya. Jadi B pangkat AB, B pangkat AC itu kan sama dengan B pangkat A dikali B pangkat B gitu. B pangkat C. B pangkat C. Jadi dengan menggunakan sifat ini kita dapat persamaan yang di atas ini menjadi yang di bawah ini. Oke. Nah, artinya apa? Artinya di sini kalau kita mau menghitung B pangkat N, kita cukup hitung pertama hitung B dulu. Nah, biasanya ini nanti jadi B pangkat 1 sih. Oke. Jadi artinya nanti kita hitung B dulu. Nanti kita hitung B kuadrat. Karena di sini ada B pangkat 2 kan. Kita hitung B kuadrat. Nanti di sini pasti ada yang pangkat 4-nya gitu. Jadi kan berikutnya ini pasti B A1 pangkat 2 pangkat 2. Ya kan. Jadi nanti setelah kita hitung B kuadrat. Jadi pertama kita hitung B dulu. B itu munculnya dari yang sini. Terus kita hitung B kuadrat. B kuadrat itu munculnya dari yang ini pangkat 2. Setelah itu nanti yang B kuadrat ini kita kuadratkan lagi gitu. B kuadrat dikuadratkan akan dapat B pangkat 4. Nanti B pangkat 4 ini kita kuadratkan lagi kita akan dapat B pangkat 8 sampai kita menghitung B pangkat 2K gitu, atau mungkin sampai 2K-1 aja. 2 pangkat K-1 karena di sini 2 pangkat K-1. Oke. Nah, ya mungkin sebagai contoh, mungkin seperti ini. Jadi, kalau kita mau menghitung 3 pangkat 11 nih. Nah, 11-nya ini, si angka 11 ini, pertama kita ekspansi dengan menjadi angka ekspansi binernya gitu. Nah, ini angka 11 di basis 10. Nah, mungkin hasilnya aja ya. Hasil angka 11 itu kalau di basis 10 menjadi 1011. Nah, ini kenapa? Ya silahkan dihitung sendiri ya. Jadi, saya serahkan ke kalian kenapa menjadi seperti ini. Coba sebagai soal latihan ya. Nah, sekarang ini kan 1011. Artinya apa? Artinya di sini 3 pangkat 11 itu sebenarnya sama aja dengan kalau kita lihat ini kan sama aja dengan 1 ekspansi dari 1011 di basis 2 ini kan artinya sama aja dengan 1 ini ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 karena 1 ini digigit kedua, terus ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 karena 0 ini digigit ketiga, terus 1 ini digigit terakhir ya, digigit keempat, berarti kita punya 1 dikali 2 pangkat 3. Oke, jadi ini ekspansinya gitu. Jadi si 11 ini
kita ekspansi ke ekspansi binernya gitu. Oke. Nah, sekarang ya ini bisa kita hitung. Ini jadi 8, ini 0, ini 2, ini 1. Tapi 3 pangkat ini semua. Oke. Artinya dengan sifat eksponen ini menjadi 3 pangkat 11 ini menjadi 3 pangkat ya ini hitungan ini ya. Ini hitungannya. Berarti dengan sifat eksponen berarti 3 pangkat 11 itu menjadi 3 pangkat 8 dikali 3 kuadrat dikali 3. Nah, sekarang untuk menghitung ini bagaimana? Nah, komputer itu cara ngitungnya biar efisien. Ya, pertama hitung dulu 3 kuadratnya gitu. Jadi kan 3-nya udah dihitung ya, pasti 3-nya itu 3 pangkat 1 kan. Di sini kan B ini ya si B-nya ini. Jadi nggak dihitung lagi. Jadi udah tersedia ya. Nah, berikutnya si 3 ini, jadi mungkin tapi nggak apa-apa lah kita tulis 3 di sini. Setelah itu 3 yang ini, 3 yang term awalnya itu kita pangkatin dengan 2. Makanya di sini kita dapat 3 kuadrat. Nah, setelah itu ya 3 kuadrat itu 9 ya. Nah, setelah itu berikutnya yang kita hitung adalah 3 pangkat 4 karena yang kita kuadratkan kita langsung kuadratkan 9 ini. Hasil si 3 kuadrat ini kita kuadratkan. Jadinya kita menghitung 9 kuadrat kan. Nah, 9 kuadrat ini 81. Setelah itu si hasil ini kita kuadratkan lagi gitu. Kita kuadratkan berarti 81 kuadrat kan. Tapi 81 kuadrat itu sebenarnya adalah si 3 pangkat 4 dikuadratkan. Makanya di sini kita punya 3 pangkat 8 itu sama dengan 81 kuadrat gitu. Dan ini dihitung ya hitungan ya kalau dengan kalkulator dapat kita hitung ini adalah 6561. Nah, menghitungnya sampai mana? Cukup sampai yang pangkat terakhirnya gitu. Di sini terakhir pangkat 8, ya udah ini pasti kita nggak perlu lagi hitung yang 3 pangkat 16-nya nggak perlu kita hitung lagi. Oke. Nah, artinya 3 pangkat 11 ini ya kita lihat ini kan 3 pangkat 8 kali 3 kuadrat kali 3. Artinya 3 pangkat 11 itu sama aja dengan si ini 3 pangkat 8 ini berarti 6561 dikali 3 kuadrat berarti dikali 9 dikali 3 pangkat 1 berarti dikali 3. Nanti hasilnya adalah 177.141. Oke. Nah, menghitung ini memang terlihat sekilas agak ini ya. Agak repot gitu ya. Cuman kalau komputer itu sebenarnya ngitungnya seperti dengan menggunakan cara ini gitu. Jadi memang kalau kita hitung di komputer 3 pangkat 11 itu ya langsung gitu. Jawabannya pasti dapat 177.147 gitu. Pasti dapat seperti ini. Tapi proses di komputer ya proses ngitungnya seperti ini gitu. Oke. Nah, ini tuh baru menghitung si 3 pangkat 11-nya gitu. Nah, yang kita mau kan mau menghitung modulo dari 3 pangkat 11 itu. Misalkan 3 pangkat 11 mod 7 gitu. Hasilnya berapa gitu. Nah, menghitung ini ya kita bisa menggunakan yang namanya algoritma ini gitu. Jadi fast modular algoritma, fast modular exponentiation ya. Jadi ini algoritmanya. Nah, ini tuh tujuannya adalah menghitung hasil dari B pangkat N mod M. Jadi menghitung ini. Oke. Nah, jadi ya ini bahasa algoritma aja ya. Jadi nama prosedurnya ini. Jadi input kita adalah integer B, bilangan bulat B. Nah, terus si N pangkat kita ini harus diubah dulu ke basis 2 gitu. Jadi si pangkat N ini diubah ke basis 2 dan M-nya ini juga input ya. M-nya itu input suatu bilangan bulat positif juga. Nah, sekarang caranya gimana? Caranya di sini pertama kita inisiasi dulu si hasilnya ini, si mod pangkat M ini kira-kira hasilnya kita inisiasi hasilnya misalkan X itu. Misalkan mungkin saya salah bilang ya. Jadi misalkan kita mau istilahnya ini itu sama dengan angka X itu. Jadi kita mau mencari X itu berapa. Nah, tapi kita nyarinya sekarang dengan menggunakan algoritma ini, pertama kita kira-kira dulu gitu. Jadi kita input dulu hasil X-nya itu 1 gitu. Nanti si X ini kita perbarui gitu. Setiap algoritmanya jalan, nilai X ini kita perbarui sehingga kita mendapat nilai X yang sebenarnya. Oke. Nah, terus kita set juga power itu kayak suatu variabel power itu menjadi B mod M. Nah, nanti si power ini juga kita perbarui gitu di setiap langkah algoritmanya gitu. Nah, memperbaruinya gimana? Memperbaruinya adalah kalau kita lihat di sini setiap dari I dari 0 sampai K-1. Di mana K-1 itu ini ya digit terakhirnya itu ya.
bukan dikitnya, tapi dia indeks ke berapa gitu. Jadi dari indeks 0 sampai indeks K-1, nanti nilai X dan power ini kita perbarui. Oke? Nah, jadi di sini memperbaruinya gimana? Nah, nanti ingat kalau misalkan N ini kan bilangan bulat. Kalau dalam basis 2 pasti kan angka-angka di dalam basis 2 itu pasti hanya terdiri dari 1 dan 0 gitu. Jadi pasti hanya ada mungkin 1, 0, 0, 1, 0 segala macam gitu. Jadi hanya ada 1 dan 0. Jadi kemungkinannya si A0 atau AI ini ya. Jadi AI ini kemungkinannya hanya ada 1 atau 0. Nah, kalau AI-nya 1, maka nanti kita perbarui X-nya itu menjadi X dikali power-nya ini, terus dibagi dengan M gitu. Dibagi dengan M, sisanya berapa. Jadi kita perbarui dengan X power dari mod M gitu. Oke? Nah, kalau misalkan kalau misalkan AI-nya 0 gitu ya. Kalau misalkan AI-nya 0 berarti nggak 1 kan. Kalau gitu X-nya nggak diperbarui. Oke? Nah, tapi ya oke. Jadi kalau if not then atau else ya. Kalau else berarti ya X-nya tetap gitu. XT gitu ya. Nah, tapi di setiap langkah powernya harus diperbarui terus. Jadi ya ini kalau kondisinya terpenuhi, tapi bagaimanapun juga setiap langkah si powernya kita perbarui terus. Dimana powernya itu nanti adalah power kali power mod n gitu. Nanti lakukan langkah ini sampai countingnya berhenti, nanti hasilnya akan keluar X-nya gitu. Jadi hasilnya itu X-nya gitu. Jadi algoritmanya bacanya seperti ini. Nah, mungkin gampang biar lebih jelas kita lihat contohnya aja langsung. Jadi di sini misalkan kita mau menghitung 3 pangkat 644 modulo 645. Oke. Berarti di sini kalau dari algoritma yang tadi, di sini B-nya adalah 3, N-nya adalah 644, jadi B-nya itu si angka ininya ya. Terus N-nya itu pangkatnya, M-nya itu ya si pembaginya. Oke. Nah, di basis 2, nah ini yang mungkin kenapa dapatnya seperti ini mungkin yang perlu dihitung duluan ya, mungkin di kodretan atau apa gitu ya. Atau bikin programnya lagi ya, terserah. Tapi ini 644 ya. Jadi 644 si N-nya ini ya. Si 644 ini adalah dalam basis 2 menjadi seperti ini gitu. Oke. Artinya apa? Artinya di sini si kalau misalkan ini kita punya, artinya apa sih? Artinya kalau kita punya 10100001000 ya ini kan A0 kita ya. Ini A0, ini A1 dan seterusnya sampai ini adalah A ke berapa? Ya kita lihat aja ini ada 10 digit kan. 0 1 digit ke 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti ini A9. Artinya I kita gerakan kita kan dari I ya. Dari 0 sampai K-1 ya. Berarti K-1 ini kan digit yang terakhir kan. Ini A9. Berarti gerakan kita adalah dari 0 sampai 9. Oke. Nah, setelah itu ya si X-nya selalu kita set menjadi 1 awalnya. Nah, terus powernya. Power ini selalu B mod M. Artinya 3 mod 645 gitu. Nah, pasti 3 gitu. Jadi karena ini masih angka yang kecil ya. Jadi 3 dibagi 645 ya sisanya 3 gitu. Oke. Nah, pada algoritma di atas, kalau pada perhitungan ini nanti sebenarnya yang dihitung adalah mod ini gitu yang dihitung. Jadi si X itu memperbarui nilai ini gitu. Jadi si 3 pangkat 2 pangkat I ini gitu. Oke, di mana I-nya 1 sampai 9 gitu. Oke, ini dihitung ini tuh powernya ini, perbaruan powernya ini gitu. Jadi powernya itu kan B pangkat mod M ya. Jadi kalau pada contoh kita berarti powernya awalnya itu adalah 3 mod 645 kan. Ini power awalnya. Oke. Nah, sekarang saat I-nya bergerak, saat I-nya 0, power kita berubah kan. Power kita menjadi power kali power. Nah, ini kan tadinya 3 ya. Kan sama dengan 3. Berarti power kali power, berarti jadi 3 kali 3 mod M. Nah, nanti berarti sama dengan 9. Ini mod M-nya tadi 645, berarti jadi 9. Oke. Nah, berarti power kita setelah I yang sama dengan 0, power kita berubah menjadi 9 kan. Power kita berubah menjadi 9. Artinya saat iterasi yang baru kita punya power kita 9, baru selanjutnya tadi I-nya udah 0, selanjutnya I kita 1. I 1 berarti sekarang power kita
diperbarui lagi dong. Diperbarui lagi berarti menjadi power kali power. Power kita 9, berarti ini jadi 9 kali 9. Ya kan? Atau 9 kuadrat gitu. Mod si 645 gitu. Dan itu diperbarui terus. Nah, 9 kuadrat ini kan ingat tadi power awal yang tadi udah dihapus itu kan tadi 3. 9 ini power berikutnya untuk I sama dengan 0 adalah 3 kuadrat. Nah, untuk I sama dengan 1 kita dapat powernya 9 kuadrat mod 645 gitu. Jadi makanya di sini kita bilang gitu, setiap iterasi itu kita menghitung 3 pangkat 2 pangkat I mod ini gitu, mod 645. Oke. Ya paling nah kalau misalkan AJ-nya 1 ya ini artinya ya AJ itu maksudnya ya digit, salah satu digit di sini ya. Jadi bisa A0, bisa A1 dan seterusnya. Artinya di sini kita mengalihkan nilai X itu dengan hasil si mod ini gitu. Saat iterasi yang keberapanya gitu. Dan ya hasilnya di reduce untuk modulo 365 gitu. 345 ya. Modulo 3645. Salah ketik. Oke. Nah, jadi settingnya seperti itu. Nah, berarti kalau kita lihat I kita kan tadi 0 sampai 9. Berarti gerakan kita I-nya 0 dulu kan. Nah, kalau I-nya 0 artinya yang kita melihatnya tuh digit A0 kan. Ya kan? Kan kita lihatnya if A0, kalau I-nya 0 berarti if A0 sama dengan 1. Berarti if-nya terpenuhi nggak? Di sini kalau kita lihat A0-nya adalah 0. Nggak terpenuhi gitu, ya kan? Jadi A0 kita 0 nggak terpenuhi. Artinya X kita nggak berubah, tapi power kita selalu berubah gitu. Jadi power kita berubah menjadi 3 kuadrat mod 645. Nah, 3 kuadrat ini 9. 9 mod 645 adalah 9. Oke. Jadi ini 9 mod 645 sama dengan 9. Jadi power kita di iterasi pertama berubah, tapi X-nya nggak berubah. Oke. Terus kita lihat untuk I-nya 1, A1 kita berapa? Nah, kita lihat lagi di sini. A1 kita ini A0 kita ya. A1 kita masih 0 nih. A1 kita masih 0 yang ini. A1 kita masih 0, artinya X kita masih nggak berubah. Oke, tapi power kita berubah. Power kita selalu berubah gitu. Powernya berubah menjadi 9. Power kita adalah power kali power mod yang sama. Tapi power kita sekarang awalnya itu bukan pakai yang 3 lagi, tapi pakai yang 9. Makanya di sini menjadi 9 kuadrat. 9 kuadrat mod 645. Nah, ini masih 9 kuadrat itu 81, 81 mod 645 itu ya 81. Nah, berikutnya I kita 2. Berarti kan proses kita masih lanjut ya, kan I-nya sampai 9. Nah, kalau I2, kalau kita lihat itu A2 itu di sini gitu. A2 kita 1, oke? A2 kita 1, artinya X kita berubah sekarang. Berubahnya gimana? Berubahnya berarti menjadi, kalau kita lihat rumusnya, 1 dikali power, ya kan? Power kita berapa? Power kita adalah 81 di sini gitu. Makanya di sini menjadi 1 dikali 81 mod 645 gitu. Dan ini adalah 81. Sementara power kita tetap berubah gitu. Jadi power kita sekarang menjadi 81 kuadrat mod 645. Nah, ini dihitung 81 kuadrat itu adalah 6561 terus mod 645. Ini adalah 111. Oke, nah prosesnya seperti itu gitu. Jadi kalau kita lihat di sini untuk I3, A3-nya 0, artinya X kita tetap. X kita sekarang udah 81 ya. Jadi nggak 1 lagi gitu. X kita tetap, power kita berubah lagi gitu. Power kita sekarang menjadi yang power sebelumnya 111 dikuadratin. Oke, terus di mod 645. Jadi hasilnya adalah 66. Ya, jadi seperti itu. Terus untuk I4, A4 kita 0 juga, berarti X kita nggak berubah, power kita berubah. Lakukan seperti itu, terus nanti ya sampai 9 gitu. Nah, jadi setiap digit kita yang satu ini, jadi di sini di A2, terus di A7 sama di A9, X kita berubah. Jadi untuk A7, X kita lihat X kita berubah. Tapi untuk yang lain, kalau misalkan ini 0, X kita nggak berubah. Oke. Nah, sampai prosesnya dilakukan sampai stop gitu, sampai I9. Oke. Nanti terakhir kalau I9 ini, kalau kita lihat di sini kan 1 ya, pasti 1 gitu. Karena ini digit yang terakhir, ya kita lihat ini X-nya itu, kita lihat dari X yang awal ini 471 dikali modnya gitu, 111. Nah, ini hasilnya, berarti nanti ini hasil akhirnya 36, prosesnya stop, berarti nanti soalnya itu jawabannya adalah ini tadi berapa? 36 ya.
Berarti nanti soal kita itu si ini jawabannya adalah 36. Jadi si 3644 mod 365 645 ini adalah hasil akhirnya 36. Jadi ya algoritmanya seperti ini gitu. Ya, jadi untuk kuliah minggu ini sampai di sini, kita lanjut lagi di perkuliahan minggu depan. Terima kasih.